Halo Aries, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading ya, pesan semesta untuk kamu di bulan September. Tapi ingat, ini gak akan resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Aries. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya ya. Bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, coaching atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya, tulis video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu tertarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat di sini. Pesan semesta untuk kamu zodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Aries di bulan September. Ambil yang resonate aja ya. Oke, di sini ada Two of Wands. Two of Wands. Aku rasa untuk beberapa orang ini diminta untuk berani keluar dari zona nyaman ya. Jadi kamu itu gak usah ragu dalam melangkah ya ke arah sesuatu yang ingin kamu tuju gitu ya, atau ke arah impian kamu misalkan, atau tujuan kamu, atau pilihan kamu gitu loh ya. Beranikan dirimu untuk keluar dari zona nyaman, beranikan dirimu untuk melangkah ke arah tujuan kamu gitu, atau harapan kamu atau mimpi-mimpimu gitu. Karena di Two of Wands ini biasanya adalah seseorang yang udah tahu mau ngapain gitu, tapi kayak masih tertahan langkahnya gitu loh, kayak masih diam di tempat gitu, entah ragu. Kalau misalkan kamu ragu-ragu, ya hilangkan keraguan kamu itu gitu. Kamu harus yakin dan percaya setiap keputusan kamu atau setiap langkah kamu gitu, bahwa itu akan menuju ke arah yang lebih baik kayak gitu ya. Dan untuk beberapa orang, kamu diminta untuk membuat planning atau rencana dan berani untuk mengambil langkah ke arah rencana atau planning kamu itu gitu. Karena ini berkaitan dengan sesuatu yang memang seharusnya kamu move gitu ya, bergerak maju gitu. Kamu jangan diam di tempat kayak gitu loh istilahnya. Hidup itu terus berjalan gitu. Apa yang kamu tunggu gitu loh? Apakah kamu menunggu seseorang dari masa lalu untuk kembali? Kalau kamu seperti itu terus, hidup kamu gak akan maju, gak akan berubah gitu loh. Kamu akan mandek di situ aja gitu loh ya. Jadi saat ini tuh lanjutkan hidup kamu gitu, lakukan apa yang ingin kamu lakukan, seperti itu. Soal masa lalu itu entah dia kembali lagi atau enggak, itu lepaskan gitu loh. Kamu boleh berharap tapi jangan diam gitu loh. Harapan kamu itu lepaskan. Kamu boleh menunggu tapi jangan diam gitu ya. Kamu juga harus bergerak seperti itu. Oke, karena kalau enggak ya hidup kamu akan seperti itu terus gitu loh. Oke, jadi kamu harus membuat planning atau rencana baru untuk hidup kamu. Udah saatnya kamu menulis ulang untuk hidup kamu gitu loh ya. Kemudian di sini ada King of Wands ya. King of Wands ini juga berbicara tentang keberanian untuk mengambil tindakan, dan yang memimpin itu diri kamu sendiri gitu loh ya. Kamu harus yakin, harus percaya diri gitu. King of Wands ini juga pemimpin gitu ya, melambangkan seseorang pemimpin, king ya, seperti itu, raja. Jadi ibaratnya kamu itu adalah raja dari dirimu sendiri gitu. Beranikan dirimu melakukan tindakan dengan berani, dengan keyakinan, dengan penuh percaya diri, seperti itu. Oke, jalankan rencana-rencana kamu ya, seperti yang aku bilang tadi. Kalau kamu udah punya planning atau rencana itu, ya udah lakukan aja itu gitu. Untuk beberapa orang di sini aku ngerasa karir kamu sukses ya dengan adanya King of Wands ini. Mungkin kamu akan mencapai goal kamu, mencapai target kamu. Kalau ingin ingin istilahnya apa ya, punya pekerjaan gitu ya. Mungkin kamu akan dapat pekerjaan di sini ya. Kamu mungkin akan mendapatkan pekerjaan yang kamu inginkan atau sesuai dengan bidang kamu, ataupun mungkin di sini kamu membuka bisnis usaha sendiri ya. Aku rasa di sini kamu akan berhasil di sini ya dengan adanya King of Wands ini. Seperti itu. Untuk beberapa orang mungkin di sini naik jabatannya atau naik pangkat, seperti itu ya. Naik profesi lah, seperti itu. Apapun profesimu sebelumnya, mungkin kamu akan naik seperti itu. Mungkin diangkat jadi leader kayak gitu ya, atau apapun yang
Pokoknya di sini ada kenaikan profesi gitu. Kemudian kita lihat lagi. Kalau dari segi keuangan, aku ngerasa di sini keuangan kamu nggak begitu buruk ya, dengan adanya King of Wands ini tetap bagus gitu. Dan di sini ada High Priestess. High Priestess. High Priestess ini bicara tentang intuisi. Aku rasa kamu ini intuisi kamu bisa kamu andelin ya. Jadi kalau ingin membuat keputusan gitu, kamu bisa mengandalkan intuisi kamu, percaya intuisi kamu ya. Kamu untuk beberapa orang nih, kamu mungkin akan lebih peka dan sensitif ya di bulan September ini gitu. Jadi kamu harus lebih bisa memahami diri kamu gitu ya, atau mengenali diri kamu. Karena biasanya kalau sensitif ini kalau dibiarkan gitu ya, kan sensitif ya, apa-apa tuh gampang ke trigger. Kalau kamu biarkan, nggak mengenali diri kamu, kamu nggak tahu kapan ngerem gitu ya, kapan maju, kapan mundur, kapan diam, seperti itu ya, bisa mempengaruhi diri kamu di sini gitu ya. Contoh nih misalkan ya, karena kamu orangnya sensitif, seharusnya kamu nggak bisa berada di lingkungan orang-orang yang gampang sekali nge-trigger emosi kamu, tapi kamu memaksakan diri kamu untuk tetap stay di situ. Nah, itu namanya kamu tidak mendengarkan diri kamu gitu loh. Seperti itu. Tidak memahami diri kamu. Tapi ketika kamu benar-benar mengutamakan diri kamu, memahami diri kamu, ya, kamu akan stop di situ gitu, kayak ngerem gitu loh ya. Oke, saat ini aku lagi begini, jadi aku nggak akan bertemu dulu lah dengan orang ini gitu, yang sekiranya gampang sekali nge-trigger kamu gitu ya, atau gampang sekali bikin mood kamu tuh berubah ketika bertemu orang tersebut gitu istilahnya ya. Jadi kamu akan mundur dulu, tarik diri kayak gitu ya. Ya, nunggu dulu, misalkan emosi kamu udah bagus, atau kamu bisa kontrol diri kamu ya, kiranya kamu bisa menghandle diri kamu sendiri, kontrol diri kamu ya, mungkin kamu baru akan bertemu lagi dengan orang tersebut gitu ya. Kalau masih belum bisa ya, kamu mungkin menarik diri mundur untuk menjauh dulu gitu loh ya. Benar-benar paham ya yang gue sampaikan gitu loh ya, karena sensitif tuh biasanya seperti itu gitu loh, peka banget, dan memang perasaannya nih halus banget kayak gitu loh ya, seperti itu. Jadi kamu harus memahami diri kamu kalau di saat-saat seperti itu gitu. Oke. Tahu cara memprotek diri kamu gitu loh, agar kamu tidak terkuras gitu loh, emosi kamu kayak gitu, energi kamu seperti itu. Karena itu ya baik untuk diri kamu gitu, dan juga baik untuk orang tersebut gitu loh. Karena tujuannya di sini adalah untuk kedamaian, ketenangan, seperti itu. Kita lihat lagi dari orakelnya, pesan semestanya apa. Untuk beberapa orang ini kamu juga akan jauh lebih bijaksana di sini ya. Bisa memahami satu keadaan atau situasi, atau melihat itu dengan clear gitu loh, dengan jelas gitu loh, tanpa menjudging, seperti itu. No need to worry di sini. Untuk beberapa orang mungkin ini jawaban dari pertanyaan kamu ya. Kalau kamu lagi stres, overthinking, banyak pikir, nah di sini kamu diminta untuk tidak khawatir gitu loh, karena khawatir berlebihan juga akan mendistraksi ya, atau kayak mencegah adanya harapan kamu itu terwujud, istilahnya kayak gitu loh ya. Menarik kekhawatiran ya, energi kekhawatiran itu menarik lambatnya keinginan kamu untuk cepat terwujud, istilahnya kayak gitu. Jadi kamu nggak usah khawatir, nggak usah risau gitu. Apalagi di sini kalau misalkan kamu di Two of Wands ini yang ragu untuk melangkah gitu, karena masa depan kan nggak pasti gitu, itu nggak usah ragu-ragu gitu. Ketika kamu berani untuk membuka diri, berani untuk jalan gitu ya, membuka jalan untuk diri kamu sendiri, itu nanti jalan selanjutnya itu akan terlihat pelan-pelan gitu. Nggak perlu tahu kedepannya kayak gimana, jangan mikir terlalu jauh gitu loh ya. Yang jelas kamu berani untuk membuka diri, mengambil langkah gitu ya. Terus seperti yang tadi, menulis ulang kehidupan kamu gitu ya,
menulis cerita ulang tentang hidup kamu, membuka lembaran baru istilahnya kayak gitu loh ya. Itu nanti akan pelan-pelan kamu akan tahu kok ya jalannya gitu loh ya. Nggak usah melihat terlalu jauh lah, ibaratnya tuh kayak nikmati aja gitu loh saat ini, detik ini kayak gitu loh ya. Hargai waktu hari ini kayak gitu loh ya, step by step gitu loh ya. Seperti itu, nggak usah terlalu memikirkan masa depan kayak gimana nanti kalau gagal gimana, kalau nggak berhasil, nggak perlu seperti itu. Beranikan aja diri kamu untuk mengambil langkah gitu ya. Seperti itu, ke arah impian atau tujuanmu. Karena di sini Nuni Tower ini meminta kamu untuk tidak khawatir gitu, tidak perlu risau atau tidak perlu khawatir kayak gitu. Di sini semuanya terserah kamu ya, it's up to you tuh kan. Semuanya tuh terserah kamu. Apapun yang ingin kamu lakukan, apapun pilihan kamu, apapun yang ingin kamu putuskan, itu semuanya tuh terserah kamu. Gitu. Ya mungkin ini clue untuk kamu ya, atau message untuk kamu yang membutuhkan jawaban dari sebuah pertanyaan gitu. Mungkin kamu lagi bingung, nggak tahu harus ngapain, nggak tahu harus gimana. Nah, mungkin ini jawabannya ya. Nggak usah khawatir, semuanya terserah kamu gitu. Lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan gitu. Oke. Jangan khawatir berlebihan gitu. Dan di sini ada yes tuh, meminta kamu untuk menerima. Jangan ditolak. Ya, apapun yang semesta beri ke kamu diterima, jangan ditolak. Dan apa yang hilang dari kamu, lepaskan gitu. Apa yang seharusnya kamu lepaskan gitu ya. Karena di Two of Wands ini biasanya seperti tadi, mungkin ada yang masih belum bisa menerima, masih menunggu masa lalu dan bla 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 kayak gitu. Makanya jalannya stuck atau mandek gitu, nggak bisa terus maju gitu loh. Makanya di sini yang udah hilang lepaskan gitu loh ya. Dan apa yang semesta beri ke kamu terima, atau Tuhan beri ke kamu terima gitu. Yang harusnya dilepaskan, yang kamu terima ya terima gitu loh. Oke, semuanya terserah kamu di sini. Apapun keputusan kamu, jalan yang kamu ambil, jalan yang kamu pilih, itu semua terserah kamu. Ya. Kemudian kita lihat untuk pesan asmaranya. Mungkin ada yang membutuhkan jawaban ya dan tidak juga di sini. Jawaban dari pertanyaan kamu adalah yes. Asmara single. Di sini aku hanya bacakan pesan singkat ya. Karena untuk love reading kita akan baca sendiri ya. Single. Wah, di sini ada playfulness. Oke, di sini ada playfulness. Playfulness ini meminta kamu untuk bersenang-senang ya. Jadi tanyakan pada diri kamu, kapan terakhir kali kamu bersenang-senang, kapan terakhir kamu tertawa misalkan. Nah, di sini buat diri kamu bahagia ya. Ini kayaknya memang relate untuk kamu yang lagi stres-stres ini ya, yang lagi banyak khawatir, yang lagi banyak stresnya memikirkan masa depan atau mungkin berkaitan dengan masa lalu dan sebagainya yang kayaknya masih mengganggu kamu ya, yang bikin kamu nggak bisa maju gitu ya, stuck. Nah, di sini playfulness ini karena berkaitan asmara juga ya, biasanya asmara ini juga masih keinget masa lalu gitu ya kan, seperti itu. Dan buat diri kamu tuh seneng-seneng gitu, buat diri kamu happy, hibur diri kamu, lakukan hal-hal yang bikin kamu seneng ya, hobi atau apa gitu ya, seperti itu. Dan rangkul jiwa muda kamu, mungkin kamu lagi pengen petualang ya, mungkin pengen traveling atau apa seperti itu, atau melakukan hal-hal konyol misalkan yang layaknya anak kecil ya, lakukan aja gitu. Kadang-kadang sisi anak-anak dalam diri kamu ya, atau sisi remaja kamu gitu, itu perlu dirangkul kembali di saat kamu lagi memang membutuhkan itu untuk menghibur diri kamu gitu loh. Oke, jadi lakukan hal-hal yang menyenangkan, yang menurut kamu ini bisa bikin kamu gembira, happy gitu. Ya, seperti itu. Kemudian yang berpasangan di sini. Ada free yourself. Untuk yang berpasangan di sini
Oke, yang berpasangan di sini free yourself, bebaskan diri kamu. Oke, aku ngerasa untuk beberapa orang ini mungkin lagi stres ya di dalam hubungan atau relationship. Ada sesuatu yang mengganggu pikiran kamu di sini. Mungkin kamu bingung, ingin membuat sebuah keputusan atau pilihan gitu ya. Di sini kamu nggak usah khawatir atau nggak usah stres gitu ya. Dan jangan biarkan pikiran negatif itu menguasai diri kamu gitu atau mengendalikan diri kamu gitu loh. Kamu harus mengambil kembali kontrol atas diri kamu gitu. Kalau misalkan kamu memang stres di dalam hubungan ini atau tertekan di dalam hubungan ini, alangkah baiknya kamu mengambil waktu untuk jeda dulu deh atau break dulu gitu loh. Ya, dan pahami masalah kamu itu apa. Apakah kamu benar-benar bahagia di dalam hubungan ini? Apakah kamu memang bisa bertahan di hubungan ini? Apakah kamu memang bisa menjalani hubungan ini atau tidak gitu? Tanya pada diri kamu. Kalau misalkan enggak, ya lepaskan aja gitu. Karena di sini mungkin ada banyak tekanan, kamu mungkin stres di sini di dalam hubungan gitu. Tapi kalau misalkan kamu masih bisa lanjut, masalah kamu ini masih bisa diatasi, problem kamu dengan pasangan bisa diatasi, ya kamu lanjut gitu loh. Oke, dan komunikasi di sini penting, jelas gitu ya, komunikasi yang jelas gitu. Ya, aku nggak tahu problem kamu apa. Yang jelas di sini ada stress overthinking. Kalau misalkan seperti yang bilang tadi, kamu banyak tekanan, banyak stresnya di dalam hubungan ini. Nah, itu tanya dalam diri kamu. Kalau memang kamu nggak bisa stay, memang kamu nggak bisa gitu ya, bahagia di hubungan ini, kamu nggak nyaman di hubungan ini, kamu selalu seperti itu, ya udah akhirnya aja gitu loh. Atau kamu butuh waktu untuk mundur dulu, break dulu untuk memahami gitu ya, antara kamu lanjut atau enggak gitu, maunya kamu seperti apa, gimana, seperti itu ya. Tapi kalau memang bener-bener nggak bisa gitu, ya udah kamu harus akhirnya aja hubungan ini gitu loh ya, seperti itu. Tapi kalau masih butuh waktu untuk berpikir, ya mundur aja dulu gitu, ambil waktu jeda gitu loh ya. Karena ini free yourself ini juga meminta kamu untuk membebaskan diri gitu loh ya. Tapi kalau selagi masalahnya bisa diperbaiki, ya lanjut aja ya, perbaiki gitu. Kalau nggak bisa, ya yang terbaik buat kamu aja kayak gitu loh. Oke. Dan untuk beberapa orang di sini, kalau kamu lagi nggak komunikasi dengan pasangan, mungkin ini kamu memilih diam. Ya, kamu memilih diam, kamu memilih stay, kamu memilih menunggu agar dia berkomunikasi, misalkan yang nggak bisa gitu, kamu akan lama di sini, gitu. Karena di sini aku juga ngerasa dengan ada it's up to you, ini semuanya terserah kamu. Jadi kamu mungkin butuh komunikasi di sini. Gak bisa kamu hanya diam menunggu, karena aku juga ngerasa biasanya di energi seperti ini itu pasangan ini egonya tinggi, kamunya gengsi, pasangan kamu juga gengsi gitu loh. Ya, egonya tinggi gitu. Cuman di sini disarankan untuk kamu ya memang komunikasi, dan ini keputusan tuh di kamu, terserah kamu gitu. Kalau kamu nunggu dia terus di sini, dia akan tetap sama diem gitu, dan hubungan kamu akan tetap seperti ini, stuck sampai ke depannya gitu. Ya, makanya kamu harus berani untuk membuat keputusan di sini gitu. Kalau kamu menunggu, sampai kapan kamu akan menunggu? Nah, istilahnya kayak gitu. Alangkah baiknya kamu bertindak atau bergerak gitu. Kamu butuh komunikasi, ya komunikasikan gitu loh. Ya, tegas gitu loh, oke. Kalau memang hubungan ini selesai, ya udah selesai gitu. Kalau masih lanjut, ya udah gimana baiknya gitu. Kalau kamu diem-dieman menunggu mana satu yang menghubungi dulu, nggak bisa seperti itu gitu. Ya. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.